Mereka lupa bahwa roda itu pasti berputar. Istana yang mereka bangun di atas air mataku, akhirnya hancur oleh karma yang mereka tanam sendiri. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Hidupku ini sebenarnya adem ayem saja. Aku, panggil saja Bunga, usianya sudah masuk kepala 5. Di umur segini, rasanya aku sudah di titik menikmati hidup. Suamiku, Bram, juga kelihatannya begitu. Kami sudah membangun rumah tangga ini puluhan tahun. Anak-anak sudah besar, sudah punya kehidupan sendiri. Tinggal kami berdua lagi di rumah, seperti pengantin baru, katanya. Tapi pengantin baru yang sudah mulai sering cek asam urat. Suamiku itu, Mas Bram, sibuknya minta ampun. Aku ini tipe istri yang percaya penuh. Bagiku, suami itu imam. Jadi waktu Mas Bram bilang mau buka cabang usaha transportasi, aku kasih modal tanpa banyak tanya. Dia bilang butuh dana talangan buat proyek pengadaan barang. Aku cairkan deposito. Bukan karena aku bodoh atau kelebihan uang, tapi bagiku, harta suami istri itu ya satu. Untuk keluarga juga, pikirku. Cuma ya itu, saking sibuknya, Mas Bram jadi sering keluar kota. Kadang 3 hari, kadang seminggu penuh. Kalau pulang, dia selalu bawa oleh-oleh. Entah itu batik dari Jogja, atau ikan asap dari Semarang. Tapi aku perhatikan, badannya makin hari makin kurus. Proyeknya berat, Dik. Katanya kalau aku tanya, pusing mikirin setoran dan gaji karyawan. Ya, sebagai istri, aku cuma bisa pijiti punggungnya dan siapkan air hangat. Aku maklum, cari uang di zaman sekarang memang tidak mudah. Cerita ini bermula bukan dari Mas Bram sebetulnya, tapi dari Rini. Rini ini teman lamaku. Teman arisan zaman anak-anak kami masih pakai popok dan suka berebut mainan. Kami sudah lama sekali putus kontak. Mungkin ada belasan tahun. Tahu-tahu, beberapa hari lalu, dia telepon aku. Katanya dia baru pindah rumah. Dan kagetnya aku, alamat yang dia kasih itu ternyata cuma beda kompleks dari rumahku. Wah, dekat sekali, Rin. Kayak jodoh ya kita. Kapan-kapan aku mampir ya? Kataku di telepon, tulus merasa senang. Jujur saja, aku agak malas keluar rumah siang-siang bolong. Matahari di luar itu rasanya seperti ada 5. Panasnya minta ampun. Bisa bikin bedak luntur 3 lapis dan niat silaturahmi menguap di jalan. Belum lagi macetnya. Tapi demi teman lama yang sudah belasan tahun tidak bertemu, ya sudahlah. Aku dandan sedikit. Pakai gamis andalan yang paling adem. Lalu pesan ojek daring. Kenapa tidak pakai mobil sendiri? Nah, ini dia. Di garasi rumahku memang ada 2 mobil. Tapi dua-duanya dipakai Mas Bram untuk operasional kantor. Katanya, 1 untuk dia, 1 untuk manajernya. Aku di rumah ya kalau mau kemana-mana pakai jasa ojek atau taksi daring saja. Aku sih nurut saja. Malah merasa lebih praktis tidak pusing cari parkir atau mikirin bensin. Begitu pikirku dulu, sebelum hari itu. Benar saja, tidak sampai 15 menit aku sudah sampai di depan gerbang kompleksnya. Dan aku langsung kaget. Ini kompleks baru, mewah sekali, jauh lebih mentereng dari perumahanku. Gerbangnya tinggi, satpamnya 3. Hebat sekali si Rini ini, pikirku. Dulu suaminya kerja biasa saja. Apa sekarang menang lotre? Aku turun dari ojek, dan satpamnya langsung melirikku dari atas ke bawah. Mungkin dia pikir, ibu-ibu naik ojek kok berani-beraninya masuk kompleks elit. Aku senyum saja semanis mungkin. Lalu sebut nama Rini di nomor 12. Satpam itu menelepon ke dalam, dan tidak lama gerbangnya terbuka. Aku jalan kaki masuk, melihat rumah-rumah besar yang desainnya modern. Rini menyambutku di pintu rumahnya yang besar dan megah. Orangnya tidak banyak berubah, masih ceria dan heboh seperti dulu. Bunga, astaga, apa kabar? Ya ampun, ayo masuk, Din, masuk. Aku sampai bingung dipanggil Dina atau Bunga. Tapi ya sudahlah, aku masuk dan mataku langsung berkeliling. Rumahnya besar, adem, dan perabotnya serba mahal. Sofa di ruang tamunya saja mungkin harganya setara biaya kuliah anakku dulu.
Kami duduk di ruang tamu yang luasnya mungkin setara setengah rumahku. Gila, Rin, rumahmu bagus sekali. Sukses ya kamu sekarang. Pujiku tulus. Aku ikut senang melihat teman lama hidupnya enak. Rini tertawa. Tawanya khas, melengking. Ah, biasa aja, ngah. Ini juga rezekinya anak-anak. Gimana kabarmu? Suamimu apa kabar? Masih sibuk aja dia. Sama, Rin. Suamiku juga sibuknya minta ampun. Sering keluar kota. Jawabku. Kami mengobrol ngalor ngidul, mengenang masa lalu. Dia cerita suaminya yang sekarang juga sibuk sekali. Sama seperti Mas Bram. Dia juga cerita soal anaknya. Nah, di sini aku agak bingung. Anak? Bukannya anakmu sudah besar, Rin? Yang bungsu kan seumuran anakku. Sudah mau menikah? Tanyaku. Rini tersenyum. Tapi senyumnya agak aneh menurutku. Oh, itu anak-anakku yang dulu. Ngah, dari suami yang dulu. Katanya pelan. Ini anakku yang baru. Dari suami yang baru. Oh, aku kaget luar biasa. Jadi dia cerai dan menikah lagi? Kok aku tidak tahu beritanya sama sekali? Maaf, Rin. Aku ketinggalan berita jauh sekali. Jadi kamu menikah lagi? Kapan? Tanyaku. Berusaha menutupi kagetku. Iya, ngah. Belum lama kok. Baru jalan 3 tahun. Katanya. Dia lalu memanggil pembantunya. Minta dibuatkan minuman. Saat pembantunya pergi ke dapur, mataku kembali berkeliling. Ruang tamu itu penuh dengan foto-foto. Foto Rini liburan ke luar negeri. Foto Rini dengan teman-teman sosialitanya. Tapi ada satu foto yang paling besar. Foto itu dipajang di dinding utama. Tepat di atas televisi yang besarnya seperti layar bioskop mini. Foto keluarga. Jantungku mendadak berhenti berdetak. Itu bukan kiasan. Aku benar-benar merasa dadaku sesak dan napasku tertahan. Di foto keluarga besar itu, Rini tersenyum lebar sekali, terlihat sangat bahagia. Di sampingnya, seorang pria memeluk pinggangnya dengan mesra. Pria itu Bram. Suamiku. Aku pasti salah lihat. Mataku sudah rabun. Ya, pasti cuma mirip. Di dunia ini kan banyak yang wajahnya mirip. Apalagi kalau sudah sama-sama tua. Aku coba tenangkan diri. Mungkin ini kembarannya Mas Bram yang tidak pernah dia ceritakan. Ya, pasti kembarannya. Aku berusaha mencari alasan apa saja. Alasan paling tidak masuk akal sekalipun. Agar otakku tidak meledak. Minuman datang. Teh manis hangat. Tapi tanganku gemetar hebat waktu mengambil cangkirnya. Itu suami barumu, Rin? Tanyaku. Aku berusaha sekuat tenaga agar suaraku tidak bergetar. Agar terdengar biasa saja. Rini menoleh ke foto itu. Wajahnya langsung berbinar bangga. Iya, ngah. Kenalkan, itu suamiku. Hebat ya dia. Orangnya sibuk sekali tapi masih bisa bagi waktu buat keluarga. Sibuk? Ya, Mas Bram memang sibuk. Sibuk sekali. Sibuk membagi waktu antara aku di rumah dan Rini di rumah ini. Belum cukup sampai di situ. Di pangkuan Mas Bram dalam foto itu, duduk seorang anak laki-laki kecil yang gemuk dan lucu. Mungkin usianya sekitar 2 tahun. Mas Bram mencium pipi anak itu. Dan di sampingnya, Rini. Rini dicium keningnya oleh suamiku. Mereka bertiga tampak seperti keluarga paling bahagia di dunia. Aku tidak tahu harus bagaimana. Mau teriak? Mau nangis? Mau lempar cangkir teh ini ke foto itu? Aku cuma bisa diam membatu. Kepalaku pusing 7 keliling. Jadi ini alasan Mas Bram sering keluar kota? Ini proyek berat yang bikin badannya kurus? Pantas saja dia kurus. Mengurus 2 rumah tangga di Jakarta yang keras ini pasti melelahkan sekali. Rasanya aku ingin tepuk tangan. Hebat sekali. Cuma ya, tidak sopan. Kan? Nanti dikira aku ikut senang. Hebat sekali aktingnya selama ini. Puluhan tahun aku hidup dengan seorang aktor pemenang Piala Citra. Tapi aku tidak sadar. Rini sepertinya tidak sadar sama sekali perubahan wajahku yang pasti sudah pucat pasi. Dia terus berceloteh. Kami baru pindah ke sini. Ngah, suamiku yang belikan rumah ini. Katanya biar dekat kalau dia pas lagi ada urusan di daerah sini. Baik ya dia? Dia benar-benar memanjakan aku dan anakku. Rumah ini, rumah mewah ini.
Mobil mahal yang tadi kulihat sekilas di garasi. Perabot mahal yang kududuki ini. Tiba-tiba kepingan teka-teki yang berserakan di kepalaku menyatu dengan sempurna. Modal usaha transportasi yang aku berikan. Deposito yang aku cairkan. Dana talangan proyek yang tidak pernah aku tanyakan laporannya. Oh, ya Allah, semua uang hasil jerih payahku. Uangku dipakai untuk membangun istana ini. Istana untuk istri keduanya. Sahabat lamaku sendiri. Aku harus pergi dari sini. Sekarang juga. Aku tidak bisa bernapas lagi di rumah ini. Udaranya tiba-tiba jadi panas dan menyesakkan. Rin, kataku, memotong ceritanya soal rencana liburan ke Eropa. Maaf sekali, kayaknya aku harus segera pulang. Tiba-tiba perutku mulas bukan main. Ini adalah alasan paling klise di dunia. Tapi hanya itu yang bisa dipikirkan oleh otakku yang rasanya sudah mau pecah. Rini kaget. Loh, kok cepat sekali, ngah? Ini minumnya bahkan belum habis. Katanya tadi tidak buru-buru. Aku langsung berdiri. Tidak peduli sopan santun lagi. Iya, maaf sekali, Rin. Ini mendadak sekali. Tidak bisa ditahan. Daripada kejadian di sini kan tidak enak. Nanti kapan-kapan aku mampir lagi ya. Bohong. Tentu saja itu bohong. Aku tidak akan pernah sudi menginjakan kaki di rumah terkutuk ini lagi. Aku berjalan cepat keluar. Rini mengantarku sampai depan pintu. Wajahnya terlihat bingung. Tapi aku tidak peduli. Hati-hati ya. Nah, salam buat suamimu di rumah. Katanya sambil melambai. Aku cuma mengangguk kaku. Tidak sanggup menjawab. Salam. Ingin rasanya aku berbalik dan berteriak. Suamimu juga ada di dalam. Lagi dipajang di foto. Tapi aku menahannya. Belum waktunya. Aku berdiri di depan gerbang kompleks mewah itu. Memesan ojek daring lagi. Tanganku masih gemetar hebat sampai aku kesulitan mengetik di ponsel. Sopir ojek yang datang menjemputku sampai bertanya. Ibu sakit? Pucat sekali mukanya. Aku cuma menggeleng. Tidak apa-apa, Pak. Cuma kaget sedikit. Kaget? Ya. Kata yang bagus untuk menggambarkan duniaku yang baru saja jungkir balik 180 derajat. Di atas motor, di tengah bisingnya knalpot dan klakson, aku menelepon Mas Bram. Aku harus dengar suaranya. Aku harus dengar kebohongan apalagi yang akan dia katakan. Panggilan pertama, tidak diangkat. Panggilan kedua, ditolak. Panggilan ketiga, akhirnya diangkat. Halo, Dik. Maaf sekali. Mas lagi rapat penting ini. Penting sekali. Nanti Mas telepon balik ya kalau sudah selesai. Rapat penting. Suaranya terdengar sangat jelas. Tidak ada suara gema ruang rapat atau suara orang lain. Yang ada, samar-samar aku dengar suara anak kecil tertawa di belakangnya. Suara yang sama dengan anak yang ada di pangkuan Mas Bram di foto tadi. Telepon langsung ditutup olehnya. Aku mematikan ponselku. Air mataku akhirnya jatuh juga. Tapi ini bukan air mata sedih karena dikhianati. Ini air mata marah. Marah karena dibodohi mentah-mentah. Marah karena uang hasil jerih payahku. Uang yang aku kumpulkan sedikit demi sedikit, dipakai untuk membiayai kebohongan besar ini. Sopir ojek melaju kencang membelah kemacetan. Aku membiarkan angin panas Jakarta menerpa wajahku. Rapat penting, katamu, Mas? Baiklah, sebentar lagi, kamu memang akan menghadapi rapat yang jauh lebih penting. Rapat penentuan nasibmu. Rapat denganku. Dan pengacaraku. Sopir ojek itu menurunkanku tepat di depan gerbang rumah. Rumahku sendiri. Rumah yang aku bangun bata demi bata bersama Mas Bram. Rumah yang puluhan tahun ini aku anggap sebagai surgaku. Tapi hari itu, rasanya berbeda. Rumah ini terasa dingin, hampa, dan penuh kebohongan. Aku masuk ke dalam. Sepi. Tentu saja sepi. Mas Bram kan sedang rapat penting. Rapat sambil menimang anak di rumah istri barunya. Aku tidak menangis meraung-raung. Aneh sekali. Air mataku yang tadi sempat jatuh di motor, sekarang kering. Yang ada di dalam dadaku bukan lagi rasa sakit karena dikhianati, tapi api. Api amarah yang menyala-nyala. Tapi anehnya, kepalaku justru jadi sangat dingin. Aku duduk di sofa ruang tamuku. Sofa yang sudah agak kempis, yang kainnya sudah sedikit pudar. Aku bandingkan dengan sofa mahal di rumah Rini tadi. Sofa yang mungkin dibeli pakai uangku.
Aku lihat sekeliling. Di dinding ruang tamuku, ada foto pernikahan kami. Aku yang masih muda. Mas Bram juga masih gagah. Kami tersenyum bahagia sekali. Rasanya aku ingin mengambil foto itu, lalu membantingnya ke lantai. Tapi aku menahan diri. Belum saatnya. Aku harus tenang. Orang marah yang meledak-ledak itu gampang dikalahkan. Tapi orang marah yang tenang, itu yang menakutkan. Aku menunggu. 1 jam. 2 jam. Ponselku sepi. Mas Bram tidak menelepon balik. Tentu saja. Dia sedang sibuk di rapatnya. Aku tidak bisa diam saja. Aku berdiri, masuk ke ruang kerja Mas Bram. Ruangan ini biasanya tidak pernah aku sentuh. Ini area pribadinya dia. Aku selalu menghargai itu. Tapi hari ini, tidak ada lagi yang namanya privasi. Aku buka laci mejanya satu persatu. Kertas-kertas tagihan, catatan proyek, proposal lama. Aku tidak mengerti isinya. Tapi aku mencari satu hal. Buku tabungan. Laporan rekening. Apa saja yang berhubungan dengan uang. Di laci paling bawah, terkunci. Aku menemukannya. Sebuah map tebal. Kuncinya? Gampang. Mas Bram selalu meletakkan kunci cadangan di bawah pot kaktus palsu di mejanya. Dia pikir aku tidak tahu. Aku buka map itu. Jantungku berdebar lagi. Isinya bukan cuma satu buku tabungan atas nama dia. Ada beberapa. Dan ada tumpukan slip transfer. Mataku langsung tertuju pada satu nama penerima yang rutin muncul setiap bulan. Dengan jumlah yang sangat besar. Rini Anggraini. Bukan cuma itu. Ada slip pembayaran uang muka rumah. Rumah di kompleks elit tempat Rini tinggal. Atas nama siapa? Bramantio. Suamiku. Ada juga slip pembelian mobil mewah. Semua lunas. Semua dibayar tunai. Aku terduduk lemas di lantai ruang kerjanya. Jadi ini dia. Bukti nyata kemana perginya semua uangku. Modal usaha yang aku berikan. Deposito yang aku cairkan. Dana talangan proyek fiktif. Semuanya mengalir deras ke kantong istri barunya. Aku jadi merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Bagaimana bisa aku, Bunga, wanita yang katanya pintar dan teliti, bisa dibohongi mentah-mentah selama ini? Bertahun-tahun? Aku tertawa. Tapi tawa yang keluar dari mulutku terdengar aneh. Mirip suara orang tercekik. Pantas saja Mas Bram badannya kurus. Pantas saja dia kelihatan lelah. Ternyata dia bukan cuma sibuk kerja, tapi sibuk sekali mengatur aliran dana. Sibuk membagi uangku untuk 2 keluarga. Dia pasti pusing sekali. Kasihan. Aku kumpulkan semua kertas itu. Aku foto satu persatu dengan ponselku. Aku kirim ke alamat surel pribadiku. Lalu aku hapus fotonya dari galeri. Aku kembalikan semua kertas itu ke dalam map, menguncinya, dan meletakkan kuncinya kembali ke bawah pot kaktus palsu. Seolah tidak terjadi apa-apa. Aku kembali ke ruang tamu. Aku harus menyiapkan skenario. Apa yang akan aku lakukan saat dia pulang? Apa aku akan langsung berteriak? Dasar pengkhianat. Kamu nikah lagi. Atau aku akan menyambutnya dengan senyum. Gimana rapatnya, Mas? Sukses? Anaknya Rini lucu ya? Yang di foto itu. Aku menggeleng. Dua-duanya tidak bagus. Aku harus bermain cantik. Secantik dia bermain drama selama ini. Larut malam, hampir jam 12. Aku dengar suara mobil masuk garasi. Dia pulang. Aku tetap duduk tenang di sofa. Pura-pura membaca majalah. Jantungku rasanya mau melompat keluar. Tapi aku paksa tetap tenang. Loh, Dick? Kok belum tidur? Itu suaranya. Mas Bram. Dia masuk. Menenteng tas kerjanya. Wajahnya terlihat lelah. Tentu saja lelah. Pasti habis perjalanan. Luar kota. Yang jauh sekali. Dari kompleks sebelah. Belum ngantuk. Mas. Nungguin kamu. Jawabku. Datar. Dia mendekat. Mencoba mencium keningku seperti biasa. Aku memalingkan wajahku sedikit. Aku lagi pusing. Kataku. Dia berhenti. Menatapku aneh. Kamu sakit? Pusing kenapa? Pusing biasa. Kataku. Gimana rapatnya? Mas? Penting sekali ya. Sampai ditelepon tadi ditutup. Mas Bram langsung mengangguk. Dia duduk di sofa seberangku. Melepas dasinya. Waduh.
Dik, rapatnya alot sekali. Kliennya banyak maunya. Ini baru selesai. Tadi Mas mau telepon balik, tapi takut kamu sudah tidur. Bohong, bohong, bohong. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah kebohongan. Aku menatap wajahnya. Wajah yang sudah puluhan tahun aku tatap setiap hari. Wajah yang aku cintai. Tapi malam itu, yang aku lihat hanyalah wajah seorang penipu ulung. Oh, kliennya alot ya? Kataku, klien yang mana? Mas? Yang di rumah baru itu. Dia membeku. Dasi di tangannya berhenti bergerak. Maksud kamu? Tanyanya. Suaranya mulai waspada. Tadi aku mampir ke rumah teman lama. Mas. Namanya Rini. Ingat kan? Teman arisanku dulu. Wajah Mas Bram mendadak pucat. Lebih pucat dari wajahku waktu di rumah Rini tadi. Rini? Kamu ke rumah Rini? Tahu dari mana dia tinggal di situ? Suaranya tergagap. Dia yang telepon aku. Katanya baru pindah. Rumahnya bagus loh, Mas. Mewah sekali. Kompleksnya elit. Mas Bram tidak menjawab. Dia menelan ludah. Keringat mulai muncul di pelipisnya. Padahal AC di ruangan ini dingin sekali. Aku meletakkan majalahku. Aku menatap matanya lurus-lurus. Aku lihat foto di rumahnya. Mas, foto keluarga besar. Bagus fotonya. Kamu kelihatan bahagia sekali di situ. Hening. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar di ruangan itu. Tik, tok, tik, tok. Bunga. Dik, kamu salah paham. Salah paham, kataku. Salah paham bagian mana, Mas? Bagian kamu memeluk Rini dengan mesra? Atau bagian kamu mencium keningnya? Atau bagian kamu memangku anak laki-laki kecil? Yang Rini bilang itu anak dari suami barunya. Mas Bram langsung berdiri. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Dik, Mas bisa jelaskan. Oh ya? Jelaskan. Aku melipat tanganku di dada. Jelaskan, Mas. Aku mau dengar. Penjelasan apa yang mau kamu berikan untuk foto suamiku sendiri, dipajang sebagai suami orang lain di rumah sahabatku? Dia mondar-mandir. Terlihat panik. Aktingnya yang hebat tadi siang. Hilang entah kemana. Dia. Rini itu. Dia itu. Dia itu istri sirimu, kan? Tebakanku menghantamnya telak. Dia berhenti mondar-mandir. Dia menatapku dengan mata terbelalak. Kaget karena aku bisa tahu sedetail itu. Kamu tahu dari mana? Aku tertawa sinis. Jadi benar? Kamu tidak menyangka lagi. Dan akhirnya, dia mengaku. Dia duduk lemas di sofa. Menunduk. Dia mengaku sudah menikah siri dengan Rini 3 tahun lalu. 3 tahun. Dia bilang dia hilaf. Dia bilang Rini yang menggodanya. Dia bilang dia kasihan pada Rini yang baru cerai dan hidupnya susah. Hidupnya susah? Hidup susah tapi tinggal di rumah miliaran? Pakai mobil mewah? Lalu anak itu? Tanyaku. Suaraku dingin menusuk. Dia diam lama sekali. Lalu dia mengangguk pelan. Itu anak Mas. Rasanya seperti ada palu goda menghantam dadaku. 3 tahun. Dan sudah punya anak. Hebat sekali kamu, Mas. Hebat. Selama ini kamu main drama jadi suami sibuk, suami lelah, suami kurus karena mikirin proyek. Ternyata kamu kurus karena sibuk mengurus 2 keluarga. Maafkan Mas. Dik. Mas hilaf. Hilaf. Aku berdiri. Amarahku sudah tidak bisa kutahan lagi. Hilaf itu sekali. Mas, ini 3 tahun. 3 tahun kamu bohongi aku. 3 tahun kamu tidur denganku. Lalu tidur dengan dia. Itu bukan hilaf. Itu rencana. Aku berjalan ke arahnya. Dia terlihat takut. Dan rumah itu. Mobil itu. Kehidupan mewah dia. Itu semua pakai uangku, kan? Pertanyaan ini adalah paku terakhir di peti matinya. Dia tidak bisa menjawab. Dia hanya diam menunduk. Bagi seorang pria, diam adalah jawaban, ya. Semua modal yang aku kasih, semua deposito yang aku cairkan, kamu pakai untuk membiayai pelacur itu. Jaga mulutmu, Bunga. Dia tiba-tiba berteriak, berdiri. Dia istriku juga. Istri? Istri yang merebut suami sahabatnya sendiri? Dan kamu?
Suami yang menipu istrinya sampai habis-habisan? Kalian pasangan yang serasi. Napas kami berdua memburu. Kami saling berhadapan. Puluhan tahun pernikahan kami hancur lebur dalam satu malam. Mas cinta sama kamu, Dik. Tapi Mas juga. Cukup, potongku. Aku tidak mau dengar lagi. Aku sudah muak. Aku menatapnya. Laki-laki yang dulu aku puja. Laki-laki yang aku layani sepenuh hati. Laki-laki yang sudah menguras tabunganku sampai kering. Sekarang, kataku pelan, tapi penuh penekanan. Aku mau kamu pergi dari rumah ini. Dia kaget. Apa? Kamu mengusir Mas? Ini rumah kita. Bukan, kataku tegas. Ini rumahku. Rumah ini aku yang beli jauh sebelum kita menikah. Atas namaku. Kamu cuma menumpang di sini, Mas Bram. Dia terhuyung. Dia lupa. Dia lupa kalau rumah induk ini adalah warisan orang tuaku. Sekarang, ulangku. Ambil bajumu seperlunya. Dan pergi. Pergi ke rumah istri barumu itu. Rumah yang kamu beli pakai uangku. Bunga, jangan begini. Kita bisa bicarakan baik-baik. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Aku menunjuk ke pintu. Pergi. Sebelum aku panggil satpam untuk menyeretmu keluar. Mas Bram menatapku. Tidak percaya. Tapi dia melihat sesuatu di mataku. Dia melihat bahwa aku tidak main-main. Api di dadaku sudah membakar habis semua cinta yang tersisa. Malam itu, suamiku, Bramantio, keluar dari rumahku. Dia pikir, dia bisa hidup enak di istana barunya. Dia pikir, aku akan menangis, memohon dia kembali. Dia salah besar. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari rapat penentuan nasib yang sesungguhnya. Dan di rapat itu, akulah yang akan memegang kendali. Setelah malam yang panjang itu, pagi akhirnya datang juga. Aku tidak tidur sama sekali. Aku duduk di sofa yang sama, menatap rumahku yang mulai terang. Aneh sekali rasanya. Suamiku sudah tidak ada di rumah ini. Tapi alih-alih merasa hancur, aku justru merasa lega. Udaranya terasa lebih bersih. Aku membuat kopi pahit. Sepahit kenyataan yang harus aku telan. Aku tahu ini belum selesai. Mengusir Mas Bram itu baru langkah pertama. Dia pasti akan mencari cara. Dan benar saja. Jam 8 pagi, ponselku berdering. Ibu mertuaku. Aku menarik napas panjang. Nah, ini dia. Bala bantuan sudah dipanggil. Mas Bram pasti langsung lari mengadu ke ibunya. Persis seperti dugaanku. Aku angkat telepon itu. Belum sempat aku menyapa dengan sopan. Suara melengking di seberang sana sudah langsung menghakimiku. Aku dibilang gila. Dibilang menantu durhaka karena berani mengusir suamiku sendiri. Aku bertanya, apa ibu mertuaku tahu apa yang sudah dilakukan anak kesayangannya? Jawabannya membuat telingaku panas. Alah, ibu tahu. Dia cuma nikah lagi, kan? Begitu saja kamu besar-besarkan. Dia bilang itu, cuma. Logikanya benar-benar di luar nalar. Menurutnya, laki-laki itu wajar menikah lagi. Daripada berbuat dosa, lebih baik nikah siri. Dia tidak mengerti, atau pura-pura tidak mengerti, bahwa berbohong puluhan tahun dan menguras harta istri itu juga dosa besar. Lalu keluarlah senjata pamungkasnya. Dia bilang ini semua salahku. Salahku, karena aku sudah tua. Salahku, karena aku tidak bisa memberinya keturunan lagi. Katanya, Rini masih muda dan bisa memberi Bram anak. Harusnya aku maklum. Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Masalah keturunan dipakai alasan untuk membenarkan pengkhianatan. Anak-anak kami memang sudah besar. Tapi menjadikan itu alasan? Jahat sekali. Aku sudah tidak bisa menahan diri. Aku bilang padanya kalau aku tidak sopan. Itu karena dia sudah lebih dulu menghinaku dengan bilang aku tua dan pantas diduakan. Dia kaget. Selama ini aku selalu diam dan mengalah. Dia tidak menyangka menantunya yang penurut ini bisa melawan. Dia langsung menutup telepon dengan ancaman. Siang ini dia akan datang ke rumahku, membawa Mas Bram dan semua paman-pamannya. Katanya, kita akan rapat keluarga, biar aku tahu rasa. Rapat keluarga? Mau bawa rombongan? Dia pikir aku takut? Aku justru senang. Bagus, biar semua keluarganya kumpul.
Biar semua tahu kelakuan anak emasnya, dan siapa yang selama ini membiayai hidupnya. Amarahku yang tadi malam sempat reda, kini menyala lagi. Lebih besar. Aku mandi, berdandan, dan memakai baju kerjaku yang paling bagus. Lipstikku kupakai yang paling merah. Aku bukan bunga yang menangis di ojek. Aku bukan bunga yang bisa diremehkan. Mereka mau rapat keluarga? Boleh. Aku segera menelepon Pak Yanto, Kepala Satpam Kompleks. Aku minta tolong agar nanti siang, hanya 2 orang yang boleh masuk, ibu mertuaku dan Mas Bram. Yang lain, paman-pamannya atau siapapun itu, suruh tunggu di luar gerbang. Alasannya, rumah sedang direnovasi, banyak debu, tidak baik untuk orang tua. Pak Yanto langsung setuju. Setelah itu, aku berjalan ke ruang kerja Mas Bram. Aku buka lagi laci terkunci itu. Aku keluarkan semua bukti yang aku temukan semalam. Slip transfer ke Rini, bukti bayar DP rumah, tagihan mobil mewah. Aku mengambil dokumen aslinya. Aku tata semua kertas itu di atas meja tamu. Rapi, seperti sedang menyiapkan bahan presentasi. Humor, ini dia humornya. Mereka menyebutnya rapat keluarga untuk menghakimiku. Aku menyebutnya rapat pemegang saham untuk memecat direktur yang korupsi. Aku duduk di sofa, menunggu rombongan sirkus itu datang. Jam 1 siang, tepat, terdengar ribut-ribut di depan gerbang. Aku lihat dari jendela. Benar saja, 3 mobil penuh rombongan keluarga Mas Bram. Pak Yanto menjalankan tugasnya dengan baik, menahan mereka di luar. Terjadi adu mulut. Aku tertawa kecil. Drama di depan gerbang. 15 menit kemudian, hanya 2 orang yang masuk. Ibu mertuaku, dengan wajah merah padam. Dan Mas Bram, menunduk di belakangnya. Kelihatan lelah sekali. Mungkin semalam tidak bisa tidur di sofa rumah ibunya. Kasihan. Begitu masuk, ibu mertuaku langsung menyemburku. Marah-marah karena keluarganya ditahan di luar. Aku menjawab santai, bilang rumah sedang renovasi. Takut paman-paman nanti batu kena debu. Dia mendengus kesal. Lalu langsung ke intinya. Dia mau aku minta maaf pada Bram dan menyuruhnya pulang. Masalah ini harus ditutup. Aku menatapnya. Lalu menatap Mas Bram. Minta maaf untuk apa? Katanya. Karena aku mengusir suami itu dosa besar. Aku balas. Kalau suami menipu istri dan mengambil uangnya untuk istri baru, itu namanya apa? Prestasi? Wajah Mas Bram makin pucat. Ibu mertuaku masih membela. Dia bilang Bram itu kerja keras. Oh, ya. Aku mengambil tumpukan kertas di meja. Kalau begitu, ibu bisa jelaskan ini apa? Aku sodorkan semua slip itu ke depan wajahnya. Slip transfer ke Rini. Slip DP rumah mewah. Slip pembelian mobil. Semuanya, pakai uang dari rekening bersama yang isinya uangku. Mata ibu mertuaku membelalak melihat nama, Rini Anggraini, dan angka 0 yang begitu banyak. Dia goyah.
Dia menoleh ke Bram, meminta penjelasan, tapi anaknya hanya membuang muka. Dia masih mencoba berkilah, menuduhku mengada-ada. Aku memintanya untuk menyuruh Mas Bram bersumpah di depannya. Kalau ini semua bukan uangku. Suasana jadi tegang. Pembelaannya soal laki-laki wajar. Langsung mental begitu melihat bukti uang. Mas Bram akhirnya bersuara. Tergagap bilang dia bisa ganti. Aku tertawa. Ganti pakai apa? Pakai daun? Uangnya saja tidak ada. Uangnya itu uangku. Ibu mertuaku berteriak. Bilang ini cuma masalah uang. Uang bisa dicari. Yang penting keutuhan rumah tangga. Dia masih ngotot menyuruh Bram minta maaf. Aku bilang, aku tidak butuh maafnya. Aku mau rapat ini selesai. Dia tidak mengerti. Aku pertegas. Mas Bram sudah aku usir. Dan dia tidak akan pernah kembali lagi ke rumah ini. Itu keputusanku. Dia mengancamku. Dia bilang aku mau jadi janda. Aku akan malu. Aku balas dengan tenang. Lebih malu mana? Jadi janda terhormat? Atau jadi istri yang dibodohi, dikuras hartanya, dan disuruh maklum oleh mertuanya sendiri? Ibu mertuaku terdiam. Kalah telak. Aku berdiri. Aku bilang rapatnya selesai. Aku mempersilakan dia pulang bersama anak kesayangannya. Kasihan paman-pamannya sudah menunggu lama di luar. Aku menunjuk ke pintu. Ini kedua kalinya dalam 2 hari aku mengusir orang. Rasanya memuaskan. Dia berdiri, penuh amarah. Dia mengancamku lagi. Bilang aku akan menyesal, tua sendirian, dan tidak ada yang mau sama janda tua. Aku cuma bilang, kita lihat saja nanti siapa yang akan menyesal. Mereka berjalan ke pintu. Tapi sebelum Mas Bram keluar, aku memanggilnya. Dia berhenti, menoleh penuh harap. Mungkin dia pikir aku berubah pikiran. Aku tersenyum manis sekali. Mas, kataku, jangan lupa, kembalikan semua uangku. Setelah ibu mertuaku dan Mas Bram pergi, rumahku kembali sunyi. Aku berdiri di ruang tamu, memandangi meja yang penuh dengan kertas-kertas bukti pengkhianatan itu. Ancamannya masih terngiang di telingaku. Kamu akan menyesal, Bunga. Kamu akan tua sendirian. Tidak ada yang mau sama janda tua. Aku tersenyum getir. Janda tua. Sendirian. Bisa jadi. Menyesal? Aku rasa tidak. Yang akan menyesal adalah mereka. Mereka yang sudah salah memilih lawan. Mereka pikir aku ini perempuan lemah yang hidupnya bergantung pada status, istri. Mereka lupa. Status itu hanya tempelan. Isinya adalah aku, Bunga, yang bekerja keras jauh sebelum aku bertemu Mas Bram. Selama ini aku diam. Aku mengalah. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku malas ribut. Aku pikir, dalam rumah tangga, saling mengalah itu bumbunya. Ternyata, bumbuku dipakai untuk menipu mentah-mentah. Rapat keluarga tadi sudah jadi bukti. Mereka tidak akan pernah merasa bersalah. Di mata mereka, aku yang salah. Aku yang tua. Aku yang tidak bisa maklum. Berbicara baik-baik sudah tidak ada gunanya. Amarahku sudah berubah. Bukan lagi api panas yang membakar, tapi jadi es yang tajam dan dingin. Kepalaku jernih sekali. Aku tahu persis apa yang harus aku lakukan. Aku mengambil ponselku. Aku tidak menelepon anak-anakku. Belum saatnya. Aku tidak mau membebani mereka dengan masalah ini sebelum semuanya jelas. Aku menelepon Pak Tino. Pak Tino ini bukan pengacara sembarangan. Dia pengacara terbaik di kota ini. Spesialis urusan sengketa harta dan perceraian. Teman-teman arisanku sering berbisik soal kehebatannya. Katanya, dia bisa membuat singa yang paling ganas sekalipun jadi kucing rumahan di ruang sidang. Tentu saja, jasanya mahal sekali. Tapi aku tidak peduli. Uangku yang sudah diambil Mas Bram jauh lebih banyak. Anggap saja ini investasi terakhirku untuk membersihkan sampah. Halo, Pak Tino. Ini saya Bunga. Iya, Bunga temannya Bu Sinta. Kataku di telepon. Saya ada masalah. Penting. Bisa saya bertemu Bapak besok pagi? Pak Tino yang sibuknya luar biasa. Entah kenapa. Langsung memberiku jadwal jam 9 pagi. Mungkin dia mendengar sesuatu dalam suaraku. Sesuatu yang mendesak. Setelah telepon ditutup, aku mulai bekerja. Aku kumpulkan semua bukti. Semua slip transfer ke Rini. Semua bukti pembayaran rumah dan mobil.
Akta rumahku ini, yang jelas-jelas atas namaku, hadiah dari orang tuaku. Dokumen-dokumen perusahaan yang aku dirikan, yang modalnya 100% dariku. Tapi aku berbaik hati menaruh nama Mas Bram sebagai direktur. Aku susun semuanya dalam satu map besar. Rapi, lengkap dengan catatan kecil di setiap dokumennya. Malam itu, aku tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidur tanpa beban. Beban pura-pura tidak tahu keanehan suamiku. Beban curiga yang selalu aku tepis. Malam itu aku tidur pulas, karena aku tahu, besok, perang akan dimulai. Paginya, jam 9:04, aku sudah duduk di ruang tunggu kantor Pak Tino yang mewah dan dingin. Pak Tino menyambutku di ruangannya. Dia pria parubaya yang tenang. Matanya tajam di balik kacamata mahalnya. "Jadi, Bu Bunga, apa yang bisa saya bantu?" Tanyanya sambil menyilakan aku duduk. Aku tidak menangis. Aku tidak bercerita dengan emosi meledak-ledak. Aku buka map besarku. Aku letakkan di mejanya. "Ini," kataku, "suami saya, Bramantio, telah menikah siri dengan sahabat saya, Rini Anggraini. Ini foto mereka." Aku sodorkan foto yang aku ambil dari ponsel Mas Bram diam-diam tadi malam, saat dia sibuk mengadu ke ibunya. Foto yang dia simpan di folder tersembunyi. Mereka sudah punya anak, usia hampir 2 tahun. Pak Tino mengangguk, masih tenang. "Dan ini," lanjutku, "adalah bukti transfer uang saya ke rekening pribadi suami saya, yang dia sebut sebagai modal usaha." Aku tunjukkan catatanku. "Dan ini adalah bukti bagaimana uang itu mengalir ke rekening istri sirinya, ke rekening pengembang perumahan mewah, ke rekening dealer mobil." Aku dorong tumpukan slip itu ke arahnya. Mata Pak Tino yang tadi tenang, sekarang mulai terlihat tertarik. Dia mengambil satu persatu kertas itu, membacanya dengan teliti. Aku biarkan dia bekerja. 15 menit dia hanya diam, membolak-balik kertas. Lalu, dia menatapku. "Ibu, ini luar biasa," katanya. "Apanya yang luar biasa, Pak? Ditipu suami?" Kataku, sedikit sinis. "Bukan. Bukti yang ibu kumpulkan. Ini lengkap sekali. Rapi. Ibu melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan penyelidik saya." Aku tersenyum tipis. Saya hanya ingin mengambil kembali apa yang jadi hak saya. "Baik." Pak Tino menutup map itu. "Sekarang, apa yang ibu inginkan? Cerai saja? Atau?" "Saya mau cerai, tentu saja," potongku. "Tapi bukan cuma itu." Aku menatap lurus ke matanya. 1. Saya mau gugat cerai dengan alasan perzinahan dan penipuan. Saya mau dia keluar dari pernikahan ini tanpa dapat apa-apa selain baju di badannya. 2. Saya mau Bapak menuntut semua uang saya kembali. Setiap rupiahnya, termasuk bunganya. 3. Saya mau Bapak membekukan semua rekening atas nama dia yang terkait dengan perusahaan saya. 4. Dan ini yang paling penting. Aku menarik napas sejenak. Saya mau Bapak mengirimkan surat penyitaan. Hari ini juga kalau bisa. Untuk rumah dan mobil yang dia berikan pada perempuan itu. Saya mau mereka keluar dari rumah itu. Pak Tino terdiam sejenak. Lalu dia tersenyum. Senyum yang tipis, tapi tajam. "Ibu Bunga," katanya, "ini akan jadi pekerjaan yang sangat saya nikmati." "Bagus," kataku sambil berdiri. "Saya tidak peduli biayanya berapa. Lakukan secepatnya. Saya akan siapkan surat-suratnya hari ini." Janjinya. Aku berjalan keluar dari kantor pengacara itu. Udara pagi terasa segar sekali. Matahari bersinar cerah. Langkahku terasa ringan. Ancaman ibu mertuaku kemarin kembali terngiang. "Kamu akan tua sendirian." Aku tertawa kecil sambil berjalan menuju mobilku. Mungkin aku akan tua sendirian. Tapi yang jelas, aku akan tua sebagai perempuan kaya yang damai. Bukan sebagai istri bodoh yang hartanya habis dikuras. Rapat keluarga sudah selesai. Rapat dengan pengacara sudah selesai. Sekarang, saatnya mengirimkan surat tagihan. Aku tidak langsung pulang ke rumah setelah dari kantor Pak Tino. Perutku tiba-tiba terasa lapar. Aneh sekali. Puluhan tahun aku hidup. Baru kali ini aku sadar kalau amarah yang sudah di jalur yang benar itu bisa bikin lapar. Aku mampir ke sebuah kafe.
Aku pesan sop buntut dan es teh manis. Aku makan dengan tenang, pelan-pelan. Aku menikmati setiap suapnya. Orang-orang di sekitarku sibuk dengan urusan mereka. Tidak ada yang tahu kalau perempuan yang sedang asyik makan sop buntut ini baru saja menyalakan bom waktu. Selesai makan, aku merasa lebih segar. Beban di pundakku rasanya sudah terangkat separuh. Pak Tino benar-benar menepati janjinya. Dia bukan pengacara kaleng-kaleng yang cuma banyak bicara. Jam 2 siang, saat aku sedang menyetir mobilku dengan santai sambil mendengarkan radio, ponselku bergetar. Pesan singkat dari Pak Tino. Isinya profesional, tim sudah bergerak, surat pembekuan rekening perusahaan sudah dikirim ke bank, dan surat somasi serta pemberitahuan sita aset sedang dalam perjalanan ke alamat Rini. Singkat, padat, dan sangat memuaskan. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Ini dia. Aku membayangkan wajah Rini. Sahabatku. Perempuan yang mungkin saat ini sedang bersantai di sofa empuk rumah mewah itu. Rumah yang dibeli pakai uangku. Mungkin dia sedang menyuapi anaknya. Atau menunggu Mas Bram pulang membawa uang belanjaan, yang juga uangku. Aku membayangkan sebuah mobil asing berhenti di depan gerbangnya. Beberapa pria berpenampilan serius akan turun, mengetuk pintu, dan menyerahkan amplop coklat besar. Senyum manis Rini akan langsung hilang begitu dia membaca isinya. Dia akan tahu bahwa rumah yang dia tinggali dan mobil yang dia pakai akan disita. Karena semuanya dibeli dengan uang hasil penggelapan. Uang milikku. Aku tertawa kecil di dalam mobil. Selamat menikmati surat cintanya, Rini. Aku sampai di rumah. Suasananya masih sama. Sunyi. Tapi kali ini, sunyi yang aku nikmati. Aku membuat teh hangat, duduk di teras belakang, dan menunggu. Reaksinya tidak butuh waktu lama. Jam 4 sore. Ponselku berdering. Nama Mas Bram muncul di layar. Bomnya meledak. Aku menatap layar itu. Membiarkannya berdering. 5 kali. 10 kali. 20 kali. Dia tidak menyerah. Terus menelepon. Setelah panggilannya mati, dia menelepon lagi. Ada 12 panggilan tak terjawab. Lalu, masuk pesan singkat. Puluhan. Isinya, amarah yang meledak-ledak. Semuanya pakai huruf besar. Aku dibilang gila. Dituduh mau bikin malu keluarga. Dia berteriak-teriak lewat tulisan. Memintaku jangan main-main dan mempertanyakan kenapa aku membawa pengacara untuk urusan rumah tangga. Aku membaca semua pesan itu satu persatu. Tanpa emosi. Masalah rumah tangga kita? Lucu sekali. Saat dia diam-diam menikah lagi, apakah dia ingat ini, rumah tangga kita? Saat dia menguras rekeningku, apakah dia ingat, kita? Dia panik. Tentu saja. Keran uangnya ditutup, dan gaya hidup mewah istri barunya terancam. Ponselku berdering lagi. Mas Bram. Kali ini, aku angkat. Aku menyapanya dengan, halo? Tenang sekali. Di seberang sana, suaranya meledak. Dia memakiku. Aku memotongnya dengan santai. Memintanya bicara pelan sedikit karena telingaku sakit. Terdengar napasnya yang memburu. Penuh amarah. Dia langsung menuduhku tidak punya hati. Dia berteriak. Menanyakan apa maksudku mengirim surat sita ke Rini. Dia menuduhku mau membuat anaknya tidur di jalanan. Aku hanya tersenyum simpul mendengarnya. Aku balas dengan tenang. Mempertanyakan kepeduliannya. Sejak kapan dia peduli anaknya tidur di mana? Bukankah selama ini dia sibuk memastikan anak itu tidur di kamar mewah? Pakai uangku? Dia makin marah. Menyuruhku menjaga mulut. Aku sudah tidak tertarik berdebat. Aku bilang aku sibuk menghitung kerugian. Aku tegaskan, mulai sekarang, semua urusan harus lewat pengacaraku, Pak Tino. Nomornya sudah aku kirimkan. Aku bilang aku tidak punya waktu lagi untuk bicara dengannya. Dia masih berteriak di seberang sana saat aku menutup teleponnya. Klik. Rasanya? Lega. Lega sekali. Seperti baru saja membuang sampah yang sudah membusuk bertahun-tahun di dalam rumah. Ponselku bergetar lagi. Kali ini, nomor tidak dikenal. Aku yakin ini Rini. Pasti dia mau menangis-nangis, memohon, atau mungkin memakiku. Aku tidak peduli. Aku mematikan mode suara ponselku. Aku kembali meminum tehku yang mulai mendingin. Ini baru permulaan. Aku tahu ini belum selesai. Tapi untuk hari ini, cukup.
Biarkan mereka panik. Biarkan mereka merasakan apa yang aku rasakan saat melihat foto itu. Bedanya, aku syok karena dikhianati. Mereka syok karena keran uangnya ditutup. Ancaman ibu mertuaku kembali terngiang. Kamu akan menyesal. Aku menatap langit sore. Oh, ibu, gumamku. Perang baru saja dimulai. Dan anak kesayanganmu itu sudah kalah di ronde pertama. Malam itu, Mas Bram tidak pulang ke rumah. Aku sama sekali tidak kaget. Aku juga tidak peduli. Malah, kalau boleh jujur, aku bersyukur. Aku tidak perlu melihat wajahnya yang pasti sedang bingung, marah, dan mungkin pura-pura memelas. Rumah ini terasa lebih ringan tanpanya. Aku tidur nyenyak sekali. Jauh lebih nyenyak dari malam-malam sebelumnya. Saat aku masih pura-pura tidak tahu apa-apa. Rasanya, racun-racun pengkhianatan yang mengendap di dalam tubuhku selama ini sudah mulai keluar, sedikit demi sedikit. Paginya, aku bangun, membuat sarapan seperti biasa. Nasi goreng sederhana, hanya untukku sendiri. Aku bahkan menyempatkan diri menyiram tanaman-tanamanku di teras. Bunga-bunga bugenvilku sedang mekar-mekarnya. Warnanya ungu cerah. Mereka tidak tahu ada badai besar di dalam rumah ini. Baguslah. Setidaknya ada yang tetap indah. Aku pikir, hari ini akan diisi lagi dengan rentetan telepon makian dari Mas Bram. Atau mungkin dari Rini yang akhirnya berani bersuara. Aku salah. Sekitar jam 10 pagi, bel rumahku berbunyi. Bukan bel biasa yang sopan. Ini bel yang ditekan berkali-kali, tidak sabaran. Seolah-olah ada keadaan darurat. Aku berjalan santai ke depan. Dari layar interkom kecil di dinding, aku lihat siapa yang datang. Oh, tentu saja. Sudah kuduga. Siapa lagi kalau bukan ibu mertuaku? Wajahnya di kamera sudah terlihat merah padam, seperti kepiting rebus. Dia datang sendirian. Rupanya, dia ditunjuk sebagai utusan khusus, panglima perang yang turun gunung untuk membela pangeran kesayangannya. Aku menarik napas panjang, lalu membukakan pintu. Tanpa selamat pagi, tanpa basa-basi, tanpa permisi, dia langsung menerobos masuk. Dia bahkan tidak melepas sepatunya yang berhak tinggi itu. Dia langsung berdiri di tengah ruang tamuku, berkacak pinggang, napasnya naik turun seperti habis lari maraton. Aku menutup pintu pelan-pelan di belakangnya. Aku bersandar di pintu, melipat tangan di dada. Aku putuskan untuk diam. Aku ingin lihat drama apa yang akan dia mainkan hari ini. Bunga, kamu itu sudah gila ya? Lagi-lagi, aku dibilang gila. Sepertinya itu jadi kata favorit mereka sekarang. Kemarin Mas Bram, hari ini ibunya. Kompak sekali. Aku hanya mengangkat satu alisku. Tidak menjawab. Kamu mau menghancurkan anakku? Hah? Kamu mau bikin dia miskin? Kamu mau mempermalukan ibunya? Ibumu sendiri. Dia mulai ceramahnya. Panjang sekali. Seperti kereta api. Intinya, semua ini salahku. Salahku. Karena aku sudah tidak seperti dulu lagi. Salahku. Karena aku terlalu sibuk mengurus bisnis. Katanya, aku jadi perempuan yang dingin, kaku, yang cuma peduli soal uang dan keuntungan. Aku tidak lagi melayaninya dengan hangat. Dia bilang, wajar kalau Mas Bram mencari kebahagiaan lain. Aku hampir tertawa mendengarnya. Wajar? Jadi, kalau suami merasa istri sibuk bekerja untuk menopang hidup mereka juga, dia, wajar, berkhianat? Logika dari mana itu? Lalu, dia masuk ke bagian favoritnya. Menyalahkan aku karena tidak bisa mengurus suami. Dia bilang aku tidak becus jadi istri. Mas Bram itu laki-laki. Bunga. Laki-laki normal. Dia butuh diperhatikan. Dia butuh dilayani. Kalau di rumah dia dicuekin. Kalau di rumah istrinya bau bawang terus. Ya jelas dia cari perhatian di luar. Cari yang wangi. Aku diam saja. Aku biarkan dia mengeluarkan semua unek-uneknya. Semua amarahnya yang tertahan. Aku jadi kasihan melihatnya. Dia datang ke sini, dengan emosi meluap-luap, bukan untuk mencari solusi. Bukan untuk menengahi. Dia datang murni untuk membela anaknya yang jelas-jelas salah. Di matanya, anaknya adalah pangeran tanpa dosa. Akulah si penyihir jahat yang harus disadarkan. Dia tidak sadar.
Pangerannya itu sudah mencuri uang si penyihir untuk membiayai selingkuhannya. Terus Rini bagaimana? Dia perempuan baik-baik, sopan, lemah lembut. Tidak seperti kamu. Dia sudah memberi Bram anak, keturunan. Sesuatu yang sudah tidak bisa kamu berikan lagi. Bunga. Ah, akhirnya keluar juga. Kartu truf andalan mereka. Soal keturunan. Seolah-olah pernikahan ini cuma soal pabrik anak. Mereka lupa. Dua anakku yang sudah dewasa itu juga anak Mas Bram. Darah dagingnya. Tapi tentu saja, anak-anakku sudah besar, sudah mandiri, tidak bisa lagi dijadikan alasan untuk memeras. Dia terus bicara tentang betapa malunya dia pada keluarga besar. Tentang betapa kejamnya aku. Tentang aku yang tidak punya hati nurani karena mau menyita rumah yang ditinggali cucunya. Lucu sekali. Cucu yang baru dia akui sekarang, setelah tahu rumahnya mau disita. Selama 3 tahun ini, kemana saja dia? Setelah sekitar 15 menit dia bicara tanpa jeda. Aku sampai kagum dengan napasnya yang panjang. Dia akhirnya berhenti. Mungkin tenggorokannya kering. Atau mungkin dia kehabisan bahan makian. Dia menatapku. Matanya melotot. Menunggu reaksiku. Menunggu aku menangis. Memohon maaf. Berlutut. Atau mungkin balas memakinya. Dia ingin ada drama. Aku tidak melakukan semua itu. Aku berjalan pelan ke dapur. Sengaja aku buat gerakanku santai. Aku ambil segelas air putih. Bukan air hangat. Air biasa saja. Aku letakkan di meja di depannya. Minum dulu, Bu. Kataku, datar. Nanti ibu darah tinggi. Kalau ibu pingsan di sini, repot urusannya. Reaksinya persis seperti yang aku duga. Dia makin marah. Wajahnya yang tadi merah, sekarang jadi ungu. Dia pasti kaget karena aku tidak terpancing. Kamu malah mengejek ibumu. Kurang ajar kamu. Ibu, kataku. Nadaku tetap tenang, tapi tegas. Ibu sudah selesai bicaranya. Dia terdiam. Mulutnya masih terbuka sedikit. Kaget. Kalau sudah, sekarang giliran aku. Tapi aku tidak akan bicara banyak. Cuma satu hal. Aku menatap lurus ke matanya. Mata yang tadi melotot, sekarang terlihat bingung. Masalah ini bukan lagi urusanku dengan Mas Bram. Apalagi urusan ibu. Masalah ini sudah jadi urusan pengacaraku, Pak Tino. Wajahnya berubah. Dari marah, jadi bingung. Jadi, lanjutku, kalau ibu mau membela anak kesayangan ibu, atau mau memperjuangkan hak cucu baru ibu itu, silakan. Tapi jangan bicara denganku. Aku mengambil kartu nama Pak Tino dari laci meja. Kartu nama yang kemarin aku siapkan. Aku letakkan di samping gelas air putih tadi. Bicara sama dia. Dia yang akan mengurus semuanya. Semua tuntutan, semua kerugian, semua aset. Dia yang bicara. Ibu mertuaku menatap kartu nama itu. Lalu menatapku. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat dan dengar. Dia pasti mengira aku akan memohon-mohon agar Mas Bram kembali. Dia mengira aku, seperti perempuan lain yang dia kenal, takut jadi janda di usia tua. Dia salah besar. Dia meremehkan aku. Kamu mengusirku. Suaranya bergetar. Bukan lagi marah, tapi lebih ke syok. Aku tidak mengusir, Bu. Aku cuma memberitahu. Pembicaraan kita sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu dibahas. Kataku. Aku berjalan ke arah pintu. Aku membukanya lebar-lebar. Silakan, Bu. Aku masih banyak pekerjaan. Itu puncaknya. Ibu mertuaku membanting gelas air putih itu ke lantai. Pecah berantakan. Airnya membasahi karpet. Dasar menantu durhaka. Tidak tahu diri. Dia berjalan keluar sambil mengucap sumpah serapah. Dia bilang aku anak durhaka. Menantu tidak tahu diri. Dan tentu saja, dia bilang aku akan menyesal seumur hidupku. Aku hanya diam di depan pintu. Melihatnya berjalan tergesa-gesa keluar gerbang. Mungkin dia mau langsung melapor ke anak kesayangannya. Setelah dia hilang di tikungan, aku menutup pintu. Aku menguncinya. Aku mengambil sapu dan pengki. Aku membersihkan pecahan beling di lantai satu persatu. Hati-hati. Sambil menyapu, aku berpikir, rapat keluarga? Selesai. Pembelaan mertua? Selesai. Mereka semua sama saja.
Satu keluarga. Mereka tidak melihat ada yang salah dengan perbuatan Mas Bram. Yang salah adalah aku, yang berani-beraninya menghentikan aliran uang. Yang salah adalah aku, yang tidak mau diam saja saat diinjak-injak. Aku selesai membersihkan lantai. Rumahku kembali bersih, kembali sunyi. Dan aku makin yakin. Keputusanku sudah benar. Tidak ada kata mundur. Sama sekali. Beberapa hari berlalu setelah kunjungan ibu mertuaku yang penuh drama itu. Tidak ada lagi telepon makian. Tidak ada lagi pesan penuh amarah. Mas Bram, Rini, dan ibunya, semuanya mendadak diam. Sunyi sekali. Tapi ini bukan sunyi yang bikin tenang. Ini sunyi yang aneh. Seperti macan yang sedang bersembunyi di semak-semak. Entah sedang mengintai atau sedang menjilati lukanya. Aku tidak mau ambil pusing. Aku memutuskan untuk kembali fokus pada hidupku. Aku mulai aktif lagi mengurus bisnis utamaku. Bisnis yang aku rintis dari nol. Jauh sebelum aku menyerahkan satu cabangnya pada Mas Bram. Bisnis yang jadi sumber uang yang mereka nikmati selama ini. Aku rapat dengan timku. Aku memeriksa pembukuan. Aku menyapa karyawan-karyawanku. Rasanya menyenangkan. Kembali ke dunia yang aku kuasai. Aku sadar. Selama ini aku terlalu asyik jadi istri di rumah. Sampai lupa kalau aku ini sebenarnya seorang pebisnis. Kesibukan ini membuatku lupa sejenak pada masalah pribadi. Sampai akhirnya, sore itu, Pak Tino menelepon. Suaranya di telepon terdengar profesional. Tapi aku bisa menangkap ada sedikit nada geli di sana. Dia memberiku laporan. Laporannya sangat indah. Pertama, pembekuan rekening perusahaan yang dipegang Mas Bram sukses total. Semua aksesnya ditutup. Dia tidak bisa menarik uang sepeser pun. Pak Tino bilang, suamimu kaget sekali, Bu. Dia pasti tidak menyangka ibu bisa secepat ini. Kedua, tim audit sudah masuk ke perusahaan itu. Dan benar saja, dugaanku tidak meleset. Banyak sekali keanehan. Banyak pengeluaran besar tanpa bukti yang jelas. Semua mengalir ke satu rekening. Rekening pribadi Mas Bram. Uang itu jelas dipakai untuk membiayai rumah, mobil, dan gaya hidup Rini. Kita punya bukti kuat sekali, Bu Bunga, kata Pak Tino. Posisi kita di atas angin. Aku tersenyum tipis. Tentu saja. Lalu, Pak Tino menceritakan bagian yang paling menarik. Mas Bram rupanya sudah menyewa pengacara. Tapi sepertinya, dia menyewa pengacara seadanya. Mungkin pengacara yang biasa mengurus sengketa tanah warisan di kampung. Pengacara itu, kata Pak Tino, meneleponnya dengan nada agak mengancam. Membawa-bawa nama, anak, dan kasih sayang. Meminta kami untuk berdamai demi nama baik keluarga. Pak Tino, dengan tenangnya, hanya menjawab, baik, Pak, kalau begitu, silakan siapkan jawaban untuk tuntutan penggelapan dana perusahaan dari klien kami. Pengacara itu langsung diam. Mungkin dia kaget. Dia pikir ini cuma drama rebutan suami. Dia tidak tahu ini sudah masuk ranah pidana. Lalu bagaimana dengan rumah dan mobil itu, Pak? Tanyaku. Ah, itu bagian terbaiknya. Jawab Pak Tino. Mobil mewah yang dipakai Rini itu ternyata statusnya masih kredit. Dan tebak siapa yang namanya dipakai untuk kredit? Aku. Mas Bram memalsukan tanda tanganku untuk pengajuan kredit. Pak Tino sudah mengurusnya. Dia sudah menghubungi pihak leasing. Menunjukkan bukti pemalsuan tanda tangan. Pihak leasing tentu saja marah besar. Kemarin siang, kata Pak Tino, mobil itu sudah ditarik paksa. Bu, saya dengar, ada drama sedikit. Istri kedua suami ibu itu katanya menangis-nangis di jalan, tidak rela mobilnya diambil. Aku membayangkannya. Rini, sahabatku yang lemah lembut itu, menangis di depan umum karena mobilnya ditarik. Aku tidak merasa kasihan. Rumahnya bagaimana? Rumah itu dibeli kontan. Pakai uang perusahaan. Lanjut Pak Tino. Itu murni aset perusahaan yang digelapkan. Surat peringatan pertama sudah kami kirim. Mereka punya waktu 1 minggu untuk mengosongkan rumah itu secara sukarela. 1 minggu. Kalau mereka tidak mau keluar. Kita seret paksa. Bu, kita punya surat perintah pengadilan. Aku menutup telepon dengan perasaan ringan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Malamnya, ponselku bergetar.
Sebuah pesan masuk. Dari nomor yang tidak aku kenal. Tapi aku tahu ini siapa. Isinya panjang sekali. Berparagraf-paragraf. Itu adalah pesan dari Rini. Dia tidak memakiku. Dia menangis. Aku bisa merasakan air matanya dari tulisan itu. Dia memohon-mohon padaku. Dia bilang dia hilaf. Dia bilang dia tergoda. Dia bilang dia juga korban. Dia menyalahkan Mas Bram. Dia bilang Mas Bram berjanji akan segera menceraikanku. Berjanji akan menikahinya secara resmi. Berjanji akan membelikannya dunia. Dia bilang Mas Bram sekarang berbeda. Sejak rekening dibekukan dan mobil ditarik, Mas Bram jadi sering marah-marah. Mas Bram menyalahkannya, menuduhnya membawa sial. Lalu, dia masuk ke bagian intinya. Bunga, aku mohon, jangan ambil rumah ini. Aku kasihan anakku. Dia masih kecil. Dia tidak tahu apa-apa. Kamu boleh ambil semuanya. Tapi tolong, biarkan kami tinggal di sini. Dia memohon atas nama persahabatan kami. Aku membaca pesan itu 2 kali. Persahabatan? Perempuan ini tidur dengan suamiku, tinggal di rumah yang dibeli pakai uangku, menikmati hasil curian suamiku, dan sekarang dia bicara soal persahabatan? Tanganku tidak gemetar. Hatiku tidak sakit lagi. Aku hanya merasa jijik. Aku tidak membalas pesannya. Aku meneruskan pesan itu ke Pak Tino. Aku hanya mengetik 1 kalimat di bawahnya. Pak, ini untuk arsip. Tolong abaikan. Aku meletakkan ponselku. Aku berjalan ke balkon kamarku. Udara malam ini terasa sejuk. Derita mereka baru saja dimulai. Dan itu bukan lagi urusanku. Urusanku sekarang adalah memastikan aku mendapatkan kembali semua yang menjadi hakku. Dan setelah itu, memulai proses perceraian. Aku sudah siap. 1 minggu berlalu. Tepat 7 hari sejak Pak Tino mengirimkan surat peringatan pengosongan rumah. Selama seminggu itu, Rini tidak berhenti mengirimiku pesan. Setiap hari, pagi, siang, malam, isinya makin lama makin kacau. Dari yang awalnya memohon, berubah jadi menyumpahiku. Dia bilang aku tidak punya hati, bilang aku iri dengan kebahagiaannya. Dia bahkan mengancam akan bunuh diri dan membawa anaknya. Aku tidak membalas satupun. Semuanya langsung aku teruskan ke Pak Tino sebagai bukti. Mas Bram? Dia diam 1000 bahasa. Tidak ada telepon. Tidak ada pesan. Pengecut. Seperti biasa. Dia pasti sedang sibuk menyalahkan Rini. Atau mungkin ibunya. Jujur, aku sempat berpikir mereka akan nekat bertahan di rumah itu. Di hari ke-8, aku sengaja tidak kemana-mana. Aku menunggu kabar di rumah. Sekitar jam 11 siang, ponselku berbunyi. Pak Tino. Selamat siang, Bu Bunga. Sapanya. Tumben sekali. Suaranya terdengar lebih bersemangat dari biasanya. Siang, Pak. Ada kabar? Tanyaku, pura-pura tenang. Sudah beres, Bu. Sesuai rencana. Aku menarik napas. Mereka tidak mau keluar. Tentu saja tidak, jawab Pak Tino. Ada nada tawa kecil di sana. Makanya, kami butuh waktu sedikit lebih lama. Tadi pagi kami datang bersama tim eksekusi dan beberapa petugas. Jantungku berdebar sedikit. Bukan karena takut. Tapi, entahlah. Pak Tino menceritakan kronologinya. Timnya datang baik-baik jam 9 pagi. Mas Bram yang membuka pintu. Wajahnya kusut. Matanya merah. Dia pasti tidak tidur. Mas Bram mencoba berdebat. Dia bilang ini rumahnya. Rumah anaknya. Dia mencoba mengulur waktu. Lalu Rini keluar. Nah, ini bagian menariknya. Rini, si wanita lemah lembut sahabatku itu, ternyata bisa juga mengamuk. Dia menjerit-jerit. Dia memaki-maki tim Pak Tino. Bilang mereka perampok. Dia bahkan mencoba mencakar salah satu petugas. Dia mengunci diri di kamar bersama anaknya. Drama sekali. Pak Tino, yang sudah biasa menghadapi hal begini, tidak terpancing. Dia memberi waktu 15 menit. Setelah itu, timnya terpaksa mendobrak pintu kamar. Akhirnya, drama itu selesai. Lalu barang-barang mereka. Tanyaku, sudah kami keluarkan semua, Bu. Kami angkut pakai truk. Kami letakkan semua di depan rumah kontrakan baru mereka. Aku kaget. Rumah kontrakan.
Iya, Bu. Suami ibu, rupanya, sudah bersiap-siap. Dia sudah menyewa sebuah rumah petak kecil di daerah yang cukup kumuh. Jauh sekali dari rumah mewah ibu. Pak Tino menceritakan, saat barang-barang mereka, yang sebagian besar adalah perabotan mewah dari rumah sitaan itu, diturunkan di depan kontrakan petak yang sempit, semua tetangga baru mereka keluar. Orang-orang berkumpul, berbisik-bisik, menonton. Aku bisa membayangkannya. Mas Bram, yang selalu tampil necis dan wangi, berdiri di gang sempit di antara kasur dan lemari mahalnya. Rini, yang biasa pamer di media sosial, kini jadi tontonan gratis ibu-ibu di lingkungan barunya. Dia pasti malu sekali ya, Pak? Tanyaku, tidak bisa menahan senyum sinis. Saya rasa, malu, tidak cukup untuk menggambarkannya, Bu, kata Pak Tino. Wajah suami ibu pucat sekali. Dia terlihat seperti orang kalah. Tentu saja dia kalah. Dia mempertaruhkan segalanya, keluarganya, reputasinya, masa depannya, hanya untuk kebohongan. Dan sekarang, dia harus membayarnya. Rumahnya sudah kosong, Bu. Sudah kami ganti kuncinya. Besok tim akan masuk untuk bersih-bersih dan memasang plang. Aset ini milik perusahaan. Selesai. Tutup Pak Tino. Aku mengucapkan terima kasih. Setelah menutup telepon, aku duduk terdiam di ruang tamuku yang sejuk. Aku tidak merasa menang. Aku tidak bersorak gembira. Aku hanya merasa lega. Satu persatu, semua yang dia curi dariku, kini kembali. Aku teringat Rini. Menangis di pinggir jalan karena mobil ditarik. Menjerit-jerit di dalam kamar karena rumah disita. Aku juga teringat Mas Bram. Berdiri kebingungan di depan kontrakan petaknya. Dulu, mereka berdua tertawa di belakangku. Menikmati uangku di rumah mewahku. Sekarang, mereka harus memulai dari nol. Tidak, bukan dari nol. Dari minus. Karma itu ternyata tidak perlu ditunggu. Kadang, kita harus menjemputnya sendiri. Ponselku bergetar lagi. Kali ini, pesan dari ibu mertuaku. Isinya pendek saja. Kamu puas sekarang, Bunga? Kamu sudah membuat anak dan cucuku menderita. Kamu perempuan jahat. Aku membaca pesan itu. Aku tersenyum. Lalu aku memblokir nomornya. Setelah rumah itu kosong dan plang sitaan terpasang, hidupku terasa jauh lebih ringan. Proses perceraianku dengan Mas Bram sudah berjalan. Pak Tino mengurus semuanya. Dengan bukti penggelapan dana dan perselingkuhan yang begitu jelas, prosesnya berjalan mulus untukku. Aku tidak perlu lagi bertemu Mas Bram. Semuanya diurus oleh pengacara. Aku kembali sibuk. Bisnisku yang sempat goyah karena ulah Mas Bram, pelan-pelan aku bangun lagi. Aku tutup lubang-lubang yang dia buat. Aku tata ulang keuangannya. Aku bekerja keras, tapi aku bahagia. Rasanya seperti baru sembuh dari penyakit menahun. Aku pikir, ceritaku dengan mereka sudah selesai. Aku sudah mendapatkan kembali hakku, dan aku akan segera bebas. Ternyata, aku salah. Cerita mereka, bagian penderitaan mereka, baru saja dimulai. Sekitar sebulan setelah pengosongan rumah, Pak Tino memberiku laporan lagi. Kali ini bukan soal hukum, tapi lebih ke kabar burung. Pak Tino punya jaringan yang luas. Dia tahu saja apa yang terjadi di luar sana. Mas Bram, katanya, hancur lebur. Dia mencoba mencari pekerjaan di perusahaan lain. Tentu saja tidak ada yang mau terima. Di kota ini, lingkaran pebisnis itu sempit. Kabar soal dia menggelapkan uang perusahaan istrinya sendiri sudah tersebar kemana-mana. Siapa yang mau mempekerjakan orang dengan catatan seperti itu? Dia mencoba menghubungi teman-teman lamanya. Teman-teman yang dulu sering dia traktir makan mewah, yang sering dia ajak main golf. Tidak ada satupun yang mengangkat teleponnya. Tentu saja, saat uangmu habis, teman-temanmu yang palsu juga ikut habis. Akhirnya, dia terpaksa menjual sisa perabotan mewah yang mereka bawa ke kontrakan. Lemari besar, sofa kulit, meja makan yang bagus-bagus. Dijual murah, yang penting jadi uang. Kenapa? Karena dia tidak punya pemasukan sama sekali. Lalu, bagaimana dengan Rini? Si sahabatku? Oh, ini bagian yang paling ironis. Cinta sejati mereka yang katanya menggebu-gebu itu, ternyata langsung padam begitu keran uang ditutup. Pak Tino dengar dari orang-orang di sekitar kontrakan mereka. Hampir setiap hari,
Orang-orang di sana mendengar mereka bertengkar hebat. Rini, yang biasa hidup enak, yang biasa belanja, yang biasa ke salon, sekarang harus hidup di rumah petak sempit dan panas. Dia harus mengurus anak sendirian, tanpa bantuan asisten rumah tangga. Dia tidak terima. Dia menyalahkan Mas Bram. Menuduh Mas Bram pembohong. Menuduh Mas Bram tidak becus jadi laki-laki. Mas Bram, yang egonya setinggi langit, tentu tidak terima dibilang begitu. Dia balas memaki Rini. Menyebut Rini perempuan matre yang cuma mau uangnya. Menyebut Rini pembawa sial. Cinta mereka yang dulu mereka banggakan di depanku, yang mereka pakai untuk menghinaku, sekarang jadi senjata untuk saling menyakiti. Lucu sekali. Rini rupanya sempat mencoba kabur. Dia pulang ke rumah orang tuanya di kampung. Tapi ternyata, orang tuanya pun malu. Malu punya anak yang jadi istri simpanan dan sekarang jatuh miskin. Akhirnya, Rini kembali lagi ke kontrakan itu. Terjebak. Dan ibu mertuaku? Beliau juga menderita. Dia pasti tidak tega melihat pangeran kesayangannya hidup susah. Aku dengar, dia sampai menggadaikan perhiasan-perhiasan tuanya. Uang pensiunannya habis dipakai untuk membayar utang-utang Mas Bram dan untuk membeli susu cucu barunya. Dia jadi sering sakit-sakitan. Stres. Malu pada tetangga dan keluarga besar. Aku tahu semua itu. Tapi aku hanya diam. Aku tidak merasa kasihan. Aku juga tidak merasa puas yang berlebihan. Aku hanya merasa ini adil. Mereka bertiga, Mas Bram, Rini, dan ibu mertuaku, mereka semua adalah bagian dari rencana pengkhianatan itu. Mas Bram yang memulai, Rini yang menyambut, dan ibu mertuaku yang membela. Sekarang, mereka menuai apa yang mereka tanam. Mereka miskin, dan mereka menderita. Bukan karena aku jahat, tapi karena perbuatan mereka sendiri. Aku sudah menarik semua fasilitas. Dan terbukti, tanpa uangku, mereka bukan apa-apa. Cinta mereka palsu. Kemewahan mereka palsu. Keluarga bahagia mereka palsu. Semuanya runtuh seperti tumpukan kartu. Palu akhirnya diketuk. Bukan palu di pengadilan agama, tapi palu hakim di pengadilan negeri. Momen itu terasa surreal. Proses perceraianku yang penuh drama akhirnya selesai, bersamaan dengan putusan pidana penggelapan yang membuat Mas Bram dijatuhi hukuman. Semuanya selesai dalam satu paket. Satu pintu tertutup, dan pintu lainnya terkunci rapat. Aku tidak hadir di sidang putusan itu. Aku sengaja memilih untuk tidak datang. Aku tidak mau melihat wajahnya lagi, tidak mau mendengar suaranya lagi. Bagianku sudah selesai. Pak Tino yang mewakiliku, mengurus segalanya dari A sampai Z. Dia meneleponku sore harinya. Suaranya terdengar profesional, tapi aku bisa menangkap nada kepuasan di sana. Sudah selesai semua, Bu Bunga. Ibu resmi bercerai. Dan semua aset yang ibu tuntut, sudah kembali atas nama ibu sepenuhnya. Aku menutup telepon. Aku berdiri terdiam di ruang tengah rumahku. Rumah yang sama, yang dulu pernah jadi saksi bisu pertengkaranku, tangisku yang tertahan di bantal, dan pengkhianatan mereka. Aku kira, aku akan menangis bahagia. Atau setidaknya melompat gembira. Melakukan selebrasi kecil. Nyatanya tidak. Aku hanya tersenyum. Senyum yang tipis, tapi sangat lega. Teramat sangat lega. Rasanya seperti baru saja meletakkan karung beras seberat 1 kuintal yang aku panggul entah sudah berapa lama. Karung itu tidak hanya berat, tapi juga basah dan bau. Dan sekarang, aku sudah meletakkannya. Plong! Beban itu terangkat dari bahu, dada, dan kepalaku. Hari-hari setelah itu terasa berbeda secara nyata. Rumah ini kembali sunyi. Tapi sunyinya beda sekali. Dulu, ini sunyi yang mencekam, sunyi yang penuh rahasia dan dusta. Sunyi yang membuatku was-was setiap kali mendengar suara pintu terbuka. Sekarang, ini sunyi yang damai. Sunyi yang aku pilih sendiri. Sunyi yang bisa aku nikmati. Aku mulai menata ulang hidupku. Secara harfiah. Aku merombak total kamar tidur utamaku. Itu adalah langkah pertamaku. Kasur yang dulu aku pakai bersama Mas Bram, aku sumbangkan. Aku tidak mau lagi tidur di atas kenangan buruk. Aku ganti semua perabotannya. Lemari, meja rias, semuanya baru. Aku cat ulang dindingnya dengan warna baru yang lebih cerah dan segar. Ini kamarku sekarang. Milikku 100%. Saat aku masuk,
Udaranya terasa beda. Bisnisku berjalan lancar. Roda kembali berputar. Aku tidak lagi pusing memikirkan uang yang bocor entah kemana. Tidak ada lagi laporan palsu. Aku bisa melihat dengan jelas kemana perginya setiap rupiah. Semuanya terkendali di tanganku. Mengurus bisnis ternyata jauh lebih mudah saat tidak ada pengkhianat di dalamnya. Anak-anakku, yang selama ini tinggal di luar kota untuk kuliah, tampak lebih tenang saat mereka pulang berlibur. Mereka tidak bilang apa-apa, tapi aku tahu mereka merasakannya. Energi negatif di rumah ini sudah hilang. Kami bisa makan malam sambil tertawa lepas. Saling ejek, cerita hal-hal konyol di kampus. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak terjadi. Dulu, makan malam selalu tegang. Selalu ada HP yang disembunyikan. Selalu ada telepon kantor yang harus diangkat di luar. Sekarang, semua itu lenyap. Aku tidak pernah lagi mendengar kabar soal Mas Bram, Rini, atau ibu mertuaku. Dan aku benar-benar tidak peduli. Pak Tino bilang, Mas Bram harus menjalani hukuman di penjara. Tidak lama, mungkin hanya 1-2 tahun. Tapi itu cukup untuk memberi cap mantan narapidana seumur hidupnya. Reputasinya di dunia bisnis sudah tamat. Rini? Entahlah. Mungkin dia kembali ke orang tuanya di kampung, menanggung malu. Mungkin dia mencari Mas Bram yang lain untuk jadi sandaran. Itu bukan lagi urusanku. Keberadaan mereka sudah tidak penting lagi bagiku. Kadang, aku duduk sendirian di teras belakang, minum teh di sore hari, menikmati angin. Aku teringat diriku yang dulu, yang begitu percaya, yang begitu naif, yang menyerahkan segalanya atas nama cinta dan bakti istri. Yang rela menggelontorkan modal tanpa bertanya terlalu banyak. Yang bodoh. Aku teringat foto di rumah Rini. Foto keluarga palsu itu. Foto yang menghancurkan hatiku, tapi sekaligus foto yang menyelamatkan hidupku. Kalau aku tidak melihat foto itu, mungkin sampai sekarang aku masih hidup dalam kebohongan. Aku tidak membenci mereka lagi. Amarahku sudah habis. Rasa sakit hatiku sudah kering. Aku hanya merasa biasa saja. Mereka seperti orang asing yang pernah mampir sebentar di hidupku, membuat kekacauan besar, lalu pergi. Seperti badai yang merusak, tapi setelahnya, udara jadi bersih. Teman-temanku kadang bertanya, Bunga, kamu tidak kesepian? Sendirian di rumah sebesar ini. Aku tertawa mendengarnya. Kesepian? Kalian tidak tahu saja. Dulu, waktu masih ada Mas Bram di rumah ini, waktu aku masih jadi istrinya, aku jauh lebih kesepian. Kesepian itu adalah